1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Kak Amelia Febriani dari Upgrade Learning Center. Kami tadi berbincang tentang jembatan generasi. Silahkan Kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi, ataupun bersaksi, memberikan tips juga. Oh iya, saya cara menangani anak-anak saya seperti ini, atau cara menangani bawaan saya seperti ini, dan lain sebagainya. Atau Anda mungkin junior, oh ya, saya punya pemimpin yang melakukan ini dan cara saya mendekati dia seperti ini. Atau Kekasih Tuhan pada bingung ini ngomong apa gitu ya. Jadi masih mencerna ini Kak Amel. Tadi kita lebih banyak bicara senior ke junior ya. Nah, sekarang junior ke senior nih. Bagaimana kita sebagai junior mungkin budaya, tata cara yang kita bawa, kita pernah dengar tidak cocok dengan senior kita nih, entah itu gembala, entah itu senior kita tuh orang tua atau pemimpin di tempat kerja atau guru lah paling di sekolah. Itu kalau nggak cocok dengan mereka kan otomatis kan kita harus menyesuaikan, dan itu sempat memunculkan kebingungan. Nah, bagaimana kita harus menyesuaikan dengan senior kita kalau itu nilainya, budayanya tidak sama, Kak? Oke. Kalau masalah budaya, saya rasa masih kita bisa belajar ya, gitu ya. Kita bisa belajar mengadaptasi, kan mesti ingat gitu, kita sebagai generasi yang lebih muda mesti paham bahwa dalam setiap organisasi atau bahkan gereja, sesama gereja pun itu pasti punya budaya dan tata keramanya sendiri gitu ya, atau caranya sendiri. Dan kita nggak bisa sakar PDW ya. Iya betul. Dan kita juga harus belajar gitu saat kita bergabung, baik teman-teman yang fresh graduate gitu misalnya ya, masuk ke dunia fresh graduate ataupun dimasuk dalam sebuah gereja atau komunitas yang baru, yang masih mempelajari gitu, masih mempelajari tempat yang baru tersebut itu budayanya gimana, value-nya apa gitu, sesuai nggak dengan saya gitu ya, atau ini paling nggak sesuai nggak dengan kebenaran firman Tuhan lah. Itu yang pasti kita juga sebagai anak muda Kristen harus lihat gitu ya. Dan mungkin cara yang paling mudah kedua yang mungkin Kekasih Tuhan bisa lakukan itu adalah dengan menemukan mentor. Mentor ya. Jadi saya menemukan sebenarnya pada saat kita punya mentor itu sangat membantu sih gitu ya, sangat membantu kita untuk kita bisa belajar hal-hal yang tadi kita nggak dapatkan secara formal gitu. Dengan kita lihat mereka, kita jadi tahu gitu, oh kan kita dapat masukan gitu dari mereka. Kok saya nggak bisa ngomong ya sama si bapak A gitu. Nah kan, oh kamu cara ngomongnya jangan gitu, kamu mesti gini gitu ya. Nah itu kan kita bisa dapetin tuh dari mentor. Jadi kalau di dunia kerja sekalipun, saya sangat menyarankan sebenarnya kita punya seseorang yang bisa membantu kita secara langsung gitu, mentor atau coach gitu ya. Kalau misalkan di gereja tentu kakak rohani gitu ya. Mentor tuh bisa banyak hal. Ada mentor mungkin kita, saya dengan kakak Wahyu itu mentor spiritual misalnya, saya dengan kak ini itu mentor secara profesional misalnya. Nah tapi kita temukan, tapi tentu mentor-mentor tersebut adalah mentor-mentor yang sesuai ya value dan kebenarannya yang kita pegang sama gitu, sehingga mengarahkan kita tetap dalam koridor kebenaran firman Tuhan gitu. Ini nggak kasihnya tuh wah kamu gidiin aja gitu, nggak apa-apa, nggak kasih nasihat-nasihat yang salah gitu maksudnya. Jadi menurut saya sih kalau apabila kita sebagai yang generasi lebih muda harus belajar, tentu saja kita harus belajar memahami, belajar mengerti sama gitu ya, dan belajar juga dengan mentor itu sangat membantu sekali. Gitu. Masalahnya tidak mudah kan untuk menemukan mentor dalam dunia kerja atau dunia pelayanan. Itu kan kita mesti menilai ini yang bisa diambil, apa kriterianya kita bisa jadikan orang itu sebagai mentor. Nah, kalau saya secara pribadi yang pasti tadi nomor satu memiliki kebenaran firman Tuhan yang sama gitu. Jadi buat saya guru itu bukan hanya ngajar skill ya atau ngajar pelajaran ya, tapi ngajar hidup gitu. Jadi kan kita mau mentor kita ngajarin hidup yang benar gitu. Oleh karena itu dia juga harus adalah orang yang benar gitu, dalam artian orang hidup dalam kebenaran. Itu buat saya syarat nomor satu. Terus nomor dua tentu kita lihat hasilnya ya di dunia kerja, dia memang orang yang berhasil gitu. Memang dia secara misalnya nih secara pencapaian juga bagus gitu ya, misalnya marketing juga bisa closing, kok dia ini banyak yang suka
suka gitu ya. Ada pencapaian-pencapaian yang kita lihat, oh saya mau belajar gitu, caranya gimana gitu. Dari situ misalnya saya marketing misalnya, saya belajar gimana sih caranya Kak kalau kita ketemu dengan kalau ketemu dengan ini gimana caranya kita tahu kebutuhannya klien tuh gimana. Nah, saya rasa sebenarnya kalau orang tersebut ya benar-benar mempunyai hati Bapa itu tadi, dia tuh akan senang loh ketemu dengan sini aku ajarin gitu ya. Akan senang gitu. Dari pengalaman saya pribadi pun, saya mencari mentor, dan kalau orang itu memang benar-benar punya hati Bapa tuh, dia malah senang banget untuk sharing gitu. Malah akan kasih gitu banyak semuanya gitu. Ya. Malah akan kasih, ayo ini kamu belajar ini, kamu belajar itu. Nah, masalahnya kita nyari enggak tuh masalahnya. Jadi, ayo kita coba nih, kita lihat, ajarin dong gimana caranya Pak gitu. Di dunia kerja, di gereja pun bisa kita lakukan. Saling belajar ya teman-teman, karena ini sih nggak bisa mempelajari semua sendirian lah kita kan gitu. Dan itu tidak diajarkan di kurikulum sekolah masalahnya ya. Betul. Jadi harus belajar, cepat belajar juga, fast learning ya. Ya, dan lifelong ya. Sepanjang hayat harus belajar. Kita harus belajar. Kadang-kadang kita kan ada di lingkungan yang tidak ideal, di mana kita tidak menemukan mentor yang seperti standar disebutkan oleh Kak Amel tadi. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi? Ya, sebenarnya mentor juga tidak harus ada di tempat pekerjaan kita secara langsung ya. Bisa juga dengan mungkin bidang yang sama tapi ada di tempat yang di perusahaan yang lain atau apa, itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa berdoa ya, maksudnya kita minta Tuhan, aku mau belajar nih sesuatu, Tuhan saya mau dipakai Tuhan lebih lagi nih di area pekerjaan saya. Siapa ya Tuhan anakmu yang bisa menolong gitu ya. Nanti Tuhan akan buka lah pintu-pintu kalau orang yang mau belajar, mau apa tuh pasti ada Tuhan divine buka. Encounter nanti. Itu dia. Gitu, nanti bisa aja ketemu ntar kayak siapa Paulus dengan Barnabas lah, tahu-tahu bisa ketemu dan melayani gitu ya. Bisa aja ketemu Paulus dengan Timotius lah, bisa ketemu dan kemudian melayani bersama gitu. Kalau kita punya hati yang rindu untuk kita tuh selalu juga mau dipakai Tuhan dengan kita juga belajar, makanya ada firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan ada pikiran gitu. Jadi jangan hanya kita ngomong bahwa belajar tuh selesai pada saat di sekolah gitu ya. Nah, kalau kita punya kerinduan seperti itu, pasti Tuhan akan buka lah jalan ya untuk kita tuh ketemu dengan orang-orang yang bisa membantu kita gitu. Termasuk ini juga orang tua ya. Mungkin orang tua tidak bisa jadi mentor, bukan cari orang tua pengganti, bukan. Ya. Kan nggak bisa tukar itu kan? Nggak bisa tukar kalau yang orang tua ya. Kadang-kadang mungkin dilihat bahwa orang tuaku nggak bisa jadi teladan nih, bisa ditemukan ya. Bisa. Jadi kita juga lihat gini ya. Kalau saya pribadi, saya belajar untuk memahami gitu. Saya harus belajar untuk memahami bahwa ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya gini, orang tua kita pun jadi seperti sekarang juga karena produk orang tua gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita juga mesti lihat. Sekali lagi, mentor tuh bukan orang yang sempurna ya, artinya tidak pernah salah gitu. Yesus itu hanya Tuhan Yesus gitu. Tapi kita bisa lihat gitu, maksudnya bagaimana perkembangannya dan apa. Pasti ada hal-hal yang kita bisa teladani gitu. Makanya tetap firman Tuhan katakan kan, uji segala sesuatu. Tetap sih kita, walaupun kita lihat wah ini kayaknya orang baik banget apa, tetap kita belajar untuk apa namanya, melihat konteksnya tetap manusia gitu. Nah itu dia. Kadang-kadang kita terjebak di situ Kak Amel. Kadang kalau kita sudah menganggap seseorang tuh jadi mentor kita, dia tuh seperti segala-galanya, dia ngomong apa langsung aja kita ikutin gitu ya. Ada di satu titik kemudian orang ini juga melakukan kesalahan atau jatuh begitu, lalu kita jadi kecewa. Saya pernah ada di posisi itu. Nah, bagaimana agar kita tidak sampai istilahnya mengkultuskan mentor kita, senior kita gitu. Ya, betul. Saya rasa juga ini ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang generasi yang senior juga, atau saat ini mungkin posisi kita mementor, kita juga harus berani untuk istilahnya itu apa ya, vulnerable gitu, untuk berani untuk saya ini masih manusia gitu. Saya juga tidak sempurna. Iya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu sebagai seorang mentor untuk kita juga share. Kakak juga pernah mengalami hal seperti ini gitu, atau tolong bantu doa ya, sekarang lagi ngalamin masa sulit gitu. Jadi waktu kita open, waktu kita ngomong, juga kita struggle, itu sebenarnya anak didik kita atau anak rohani kita itu nggak kehilangan respect kok, saya percaya gitu. Justru mereka lebih lihat pergumulan yang nyata gitu, betul. Kan gitu. Jadi jangan terjebak bahwa kalau aku sebagai mentor harus perfect nih, sempurna. Akhirnya begitu kita ada
kesalahan, kecewa lah mungkin nanti ya anak-anak iya, yang ada iya. dalam didikan kita gitu sih. Nah, dari sisi juniornya bagaimana? Agar tidak sampai mengkultuskan individu yang kita jadikan mentor. Sekali lagi dengan kita ngomong waktu jadi mentor, kita ngomong seperti itu, saya juga percaya otomatis anak rohani kita juga akan lihat, oh ternyata masih berproses ya, setiap manusia masih berproses ya gitu. Sebagai menti sendiri tadi ya kita mesti menyadari bahwa semua masih dalam proses pertumbuhan gitu ya. Intinya kalau saya suka ngomong, kalau saya masih ada di sini hari ini, berarti masih ada yang belum sempurna di proses Tuhan gitu. Kalau enggak udah diangkat ke surga dong kayak si Henok gitu. Udah selesai dong kalau udah sempurna. Tapi kalau ternyata besok bangun masih di dunia, oh berarti masih ada hal-hal yang harus dibereskan gitu, ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada ini gitu. Nah itu kita ngomong juga sama anak-anak, dan ini sih kalau saya pribadi makanya juga harus berhati-hati kalau kita punya satu mentor saja dan akhirnya kita benar-benar look up sama satu orang aja, itu akan juga akan jadi terjebak di sana ya. Gitu. Makanya saya secara pribadi pun saya punya mentor spiritual, saya punya mentor secara profesional, saya punya mentor, jadi tergantung juga bidang-bidangnya, tapi saya pastikan semua ini anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh gitu ya. Jadi semua anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran gitu. Sehingga tapi kalau saya mau tanya spesifik di area mana, saya tahu harus kemana kayak gitu. Beruntunglah Kak Amel yang sudah menemukan mentor yang bisa menolong, tahu jurusannya mesti kemana begitu ya. Karena ada begitu banyak orang-orang muda, profesional muda yang juga nggak punya dan belum menemukan sampai hari ini. Betul, jadi ya hidupnya seperti layang-layang putus. Ya, mungkin kita juga mesti pertanyakan sih, kenapa kok sampai nggak ketemu? Padahal harusnya di gereja bisa ketemu. Nah, jangan-jangan tidak berkomunitas. Bisa jadi tidak berkomunitas gitu, sehingga nggak ketemu. Atau juga mungkin yang di gereja itu kurang maksudnya kurang berprestasi secara profesional misalnya seperti itu, bisa juga jadi seperti itu gitu. Atau kita nggak pernah secara langsung dalam komunitas kita ngomong soal hal-hal yang profesional gitu. Jadi mungkin nggak tahu gitu kok ternyata aku bisa bisa ya belajar di ini. Kayak gitu-gitu. Benernya harusnya di gereja sih. Di gereja harusnya itu tempat yang sehat untuk menemukan mentor ya. Betul. Kak, ada jumlah ideal nggak seseorang yang kita mentori itu? Kan ada nih orang yang mentorinya bisa ribuan gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Atau ada jumlah ideal yang disarankan untuk memuridkan seseorang? Jumlah ideal yang disarankan untuk memuridkan ya 12 ya, 12. Seperti Yesus ya. Oke. Ya, karena sekali lagi mentoring itu sharing life gitu kan gitu. Nah, kalau kita mau sharing life sama 1000 orang, seminar dong. Susah ya. Bukan pemuritan gitu. Kalau pemuritan kan lebih dalam ya, ada sebuah hubungan, kemudian ada mungkin sesi-sesi sharing secara khusus dan personal, kita mungkin tanya kabar dan lain-lain. Nah, itu tentu kita punya batasan gitu. Dalam artian nggak mungkin lah saya bisa banyak sekali kalau bisa sampai dalam gitu ya gitu. Tapi kalau jadi saran saya kalau kekasih Tuhan di sini itu senior, ayo kita belajar memuridkan generasi gitu ya. Tuhan Yesus aja 12 ya, seperti Tuhan Yesus. Iya betul. Tuhan Yesus yang sempurna memuridkan 12 saja masih ada cacat 1. Buang 1. Buang 1 masih. Jadi kalau kita memuridkan hari-hari ini dan mungkin ya gagal 1-2, oke lah, cari lagi yang lain yang tadi dimuridkan. Betul. Ya. Oke. Baik, Kamel, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Oke. Setiap kita di tempat ini saya rasa dipanggil oleh Tuhan dalam sebuah waktu dan tempat yang spesifik, dan Tuhan punya rencana atas pemanggilan Tuhan. Saya dilahirkan di Surabaya pada tahun sekian, tumbuh di tahun sekian, kita punya sebuah rencana yang Tuhan berikan, dan termasuk di dalamnya adalah panggilan untuk mendidik sebenarnya, panggilan untuk mendidik setiap generasi. Menjadi jembatan artinya mengkoneksikan antara dua tempat gitu, mengkoneksikan antara mungkin generasi saya dengan generasi yang lainnya, sehingga pada saat mengkoneksikan kita harus belajar untuk memahami generasi yang mau kita sambungkan tersebut. Nah, belajar memahami perlu kerendahan hati, perlu hati Bapa, perlu sebuah kedewasaan untuk kita mau memuridkan generasi-generasi yang ada di bawah kita. Setiap kita bertumbuh dengan mungkin kecepatan yang berbeda-beda, setiap kita bertumbuh dengan cara yang berbeda-beda, tetapi saya percaya kerinduan setiap kita dan juga kerinduan Tuhan adalah kita selalu bertumbuh ke arah Dia gitu. Dan marilah kita tangkap panggilan Tuhan
untuk memuridkan generasi ini dengan melakukan panggilan-panggilan kita, baik di gereja, di tempat kerja, maupun di keluarga, untuk kita menjadi sebuah teladan, seorang pendidik untuk generasi yang akan datang, kayak gitu Kak. Oke, baik. Silakan tutup dalam doa, Kak Amel. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih karena kebaikan, karena kasih karunia, karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu, kami belajar Tuhan untuk memahami, untuk sensitif dengan suara Tuhan, dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan memakai setiap kami di tempat kami saat ini Tuhan, sebagai apapun, posisi apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami percaya ada sebuah panggilan kudus di balik semuanya Tuhan, dan biarlah kami belajar menemukan panggilan tersebut untuk mendidik setiap orang yang Tuhan percayakan di dalam tangan kami Tuhan. Kami rindu, kami terus belajar, kami terus dididik, kami juga rindu, kami terus memuridkan setiap generasi yang Tuhan percayakan. Pakai setiap kami Tuhan, berikan kami hikmat. Bapa, kami tidak bisa melakukan tanpa Engkau. Kami perlu tuntunan yang dari Engkau ya Roh Kudus. Berikan setiap kami hikmat untuk kami melakukannya dengan baik, dengan sempurna, dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Amel, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan berkati Kak Amel. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Nice to meet you. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dan dimanapun berada, setiap kita, Anda dan saya, dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memuridkan. Dan untuk itu perlu jembatan mengkoneksikan generasi yang berbeda dengan kita. Butuh kerendahan hati, butuh hati Bapa untuk bisa menjadi jembatan bagi generasi. Anda dan saya dipanggil untuk itu. Jadi tugas itu bukan tugas hanya pendeta, tugasnya guru, tapi setiap kita yang mengaku sebagai murid Kristus harus memuridkan generasi di bawah kita. Lakukan itu, dan biarlah Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.